Halo, perkenalkan nama saya Siti Fatimah dengan NIM 20576. Tahukah kamu bagaimana caranya menjaga kebersihan lingkungan rumah? Mau tahu jawabannya? Yuk simak video pembelajaran berikut ini. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Siti Fatimah dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan rumah. Ibu harap dalam video pembelajaran ini kalian nantinya akan bisa mengimplementasikan cara-cara menjaga kebersihan lingkungan di rumah kalian khususnya. Oke, langsung saja. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebelumnya, ada yang tahu nggak bagaimana sih lingkungan rumah yang bersih itu? Iya, betul. Lingkungan rumah yang bersih adalah lingkungan rumah yang sehat. Tentunya pasti selalu dijaga kebersihan lingkungan rumahnya. Lingkungan rumah adalah lingkungan yang berada di sekitar tempat tinggal kita, di mana lingkungan ini dapat mempengaruhi diri seseorang, baik dalam pergaulan, dalam bersikap, dalam gaya hidup, dan dalam kehidupan. Nah, pada tahu kan apa itu lingkungan rumah yang bersih? Di sini ibu punya dua gambar. Coba kalian bandingkan ya, yang mana sih lingkungan rumah yang bersih? Yang ini atau yang ini? Iya, betul anak-anak. Jadi, lingkungan rumah yang bersih ditunjukkan pada gambar yang ini. Jadi, dari gambar tersebut, bagaimana ya ciri-ciri lingkungan yang bersih itu? Ciri-ciri lingkungan rumah yang bersih yaitu udaranya segar, terdapat banyak pepohonan dan juga tanaman. Ada juga tempat sampah di sekitar halaman rumahnya. Tidak ada sampah yang berserakan dan tersedia air yang bersih. Nah, dari ciri-ciri tersebut, lalu bagaimana ya cara menjaga kebersihan lingkungan rumah? Cara menjaga kebersihan lingkungan rumah yang bersih, yang pertama yaitu menyapu halaman rumah. Lingkungan rumah yang bersih tentunya ditanami oleh pepohonan dan juga tanaman-tanaman. Pepohonan ini tentunya akan menggugurkan daun-daunnya. Nah, daun-daun yang berserakan di halaman rumah ini harus dibersihkan oleh kita. Karena jika tidak dibersihkan, maka halaman rumah akan kotor. Untuk membersihkannya, kita dapat menggunakan sapu dan juga pengki. Nah, sapu dan juga pengki ini digunakan untuk mengumpulkan dedaunan yang nantinya akan dibuang ke tempat sampah. Cara yang kedua, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tentunya kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Sampah yang ada dimanapun harus selalu kita buang ke tempat sampah, baik itu yang ada di dalam rumah, yang ada di luar rumah, dan juga yang ada di sekitar rumah. Nah, sampah-sampah ini harus kita buang pada tempatnya. Jadi, jangan buang sampah sembarangan ya anak-anak. Cara yang ketiga yaitu menyediakan tempat sampah. Supaya sampah-sampah tidak berserakan, maka harus disediakan tempat sampah. Dalam menyediakan tempat sampah ini, kita bisa menyediakannya secara dua jenis, yaitu sampah jenis organik dan juga anorganik. Cara yang keempat yaitu memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Jenis sampah ini tadi kan sudah disebutkan ada dua, yaitu organik dan juga anorganik. Organik ini merupakan sampah sisa-sisa dapur, seperti misalnya sisa makanan dan juga sisa-sisa sayuran. Sedangkan anorganik ini seperti sampah kaleng, plastik, dan juga botol-botol minuman bekas. Cara yang kelima yaitu mendaur ulang sampah. Dengan adanya pemisahan sampah-sampah tadi, maka sampah-sampah tadi ini dapat didaur ulang. Kita juga dapat membuat suatu kreasi dari barang-barang yang telah dikumpulkan, seperti misalnya botol minuman bekas. Kita dapat berkreasi untuk dijadikan mainan mobil-mobilan, celengan, atau bahkan tempat pensil. Cara yang keenam yaitu melakukan reboisasi atau penanaman.
Nah, anak-anak, apabila kalian memiliki halaman rumah yang luas, kalian dapat melakukan penanaman pohon dan juga tanaman di lingkungan halaman rumah kalian. Tanaman-tanaman ini ditanam guna menjaga kelestarian halaman sekitar rumah dan juga menghasilkan udara yang segar untuk rumah kita, sehingga rumah kita ini akan terlihat lebih asri dan juga lebih sehat. Cara yang ketujuh yaitu membereskan tempat tidur. Anak-anak, setelah kalian bangun, maka jangan lupa membereskan tempat tidur ya. Jangan sampai malah orang tua kalian yang membereskan tempat tidur kalian. Nah, menjaga kebersihan kamar juga penting loh, supaya anak-anak nanti tidurnya nyaman. Cara yang ke-8 yaitu membereskan mainan setelah bermain. Anak-anak, tentunya kalian pasti memiliki mainan di rumah kalian masing-masing ya. Nah, jika kalian habis bermain, maka mainan ini harus dibereskan. Kenapa harus dibereskan? Supaya terlihat rapi dan juga tidak ada mainan-mainan yang nantinya akan hilang. Cara yang ke-9 yaitu mencuci piring setelah makan. Anak-anak, setelah kalian makan, tolong piringnya harus langsung dicuci ya. Jadi jangan sampai piring-piring ini menumpuk di dapur sehingga piring-piringnya terlihat berantakan dan kotor. Maka dari itu, piring-piring ini harus dibersihkan supaya terlihat lebih bersih dan juga lebih rapi. Karena jika banyak piring-piring kotor yang menumpuk, maka juga akan menimbulkan bau yang tak sedap. Selain itu juga akan mengundang banyak lalat, juga akan mengundang banyak bakteri dan kuman yang nantinya akan masuk ke tubuh kita. Nah, cara yang terakhir, yang ke-10 yaitu mengepel lantai. Setelah tadi membersihkan segala rumah, maka lantai rumah kita ini harus dipel supaya lantai kita terlihat bersih dan tidak ada noda-noda dan debu-debu yang menempel di lantai saat kita berjalan di atas lantai rumah. Nah, dalam mengepel lantai ini, kalian dapat menggunakan lapel sebagai alat untuk membersihkannya. Nah, itu dia cara-cara menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Jadi gimana anak-anak? Mudah bukan menjaga kebersihan lingkungan rumah itu? Lebih mudah lagi jika semuanya dikerjakan secara gotong royong bersama anggota keluarga. Misalnya, ayah yang menyapu, ibu yang mengepel, anak-anak yang mengelap jendela dan juga membersihkan meja. Dan halaman di sekitar rumah dapat dibersihkan secara bersama-sama. Mudah bukan? Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan ini supaya kita selalu sehat dan juga lingkungan kita ini terlihat asri sehingga tidak menimbulkan dan mengundang penyakit-penyakit yang nantinya akan menyerang tubuh kita. Nah, anak-anak, ibu punya sebuah lagu untuk menambah semangat kalian dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah kalian. Kalian dapat mengikutinya di rumah kalian masing-masing ya anak-anak. Tolong diikuti. 1, 2, 3. Ayo teman-teman, jagalah kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Yang pertama, jangan buang sampah sembarangan. Sediakan tempat sampah pada halaman rumah. Lakukan reboisasi penanaman pohon. Dilakukan supaya halaman terlihat asri. Ayo teman-teman, jagalah kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Yang pertama, jangan buang sampah sembarangan. Sediakan tempat sampah pada halaman rumah. Lakukan reboisasi penanaman pohon. Dilakukan supaya halaman terlihat asri. Nah, anak-anak, tadi ibu sudah menjelaskan materi dan tadi juga kita telah bernyanyi bersama-sama. Oke, ibu akan menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran cara menjaga kebersihan lingkungan rumah. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah. Yang pertama, yaitu menyapu halaman rumah. Kalian dapat menggunakan sapu ataupun pengki guna untuk membersihkannya.
Yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menyediakan tempat sampah, baik itu organik maupun anorganik. Yang keempat yaitu memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Yang kelima yaitu mendaur ulang sampah. Yang keenam yaitu melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang ketujuh yaitu merapikan atau membereskan tempat tidur. Yang kedelapan yaitu membereskan mainan setelah bermain. Yang kesembilan yaitu mencuci piring setelah makan. Dan yang kesepuluh yaitu mengepel lantai agar noda-noda yang ada di lantai ini hilang. Nah, anak-anak, demikian kesimpulan materi pada pembelajaran kali ini. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu punya satu buah tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu menceritakan kegiatan kebersamaan kalian dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, ceritanya dibuat dalam bentuk video ya anak-anak, nanti dikirim lewat WA. Jadi, semangat mengerjakan tugas ya anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Sampai jumpa minggu depan.